Baik, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen Profesor Dr. Andos Insinyur Haji Sudirman Siang, SDMT, IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul analisis beban listrik, kualitas daya, dan manajemen efisiensi dari rumah tangga. Saya menulis studi kasus ini di rumah Bapak Yani Tenaim di Kelurahan UPN. Selanjutnya kita masuk pada slide kedua, yaitu ada latar belakang. Di sini listrik adalah kebutuhan pokok. Peningkatan populasi dan teknologi mendorong naiknya kebutuhan energi listrik rumah tangga. Manajemen energi yang buruk, meningkatnya biaya dan beban pencernaan ringan. Konsumsi listrik rumah tangga meningkat rata-rata 5% per tahun. Ini menunjukkan urgensi pengelolaan energi. Ada 3 masalah urgensi pengelolaan energi. Yang pertama itu keterbatasan energi fosil. Di Indonesia, cadangan energi fosil hanya sekitar 0,06% dari cadangan dunia, sehingga optimalisasi dan efisiensi penggunaan listrik sangat penting. Yang kedua itu pemborosan energi. Banyak rumah tangga tidak menyadari bahwa besarnya beban listrik atau pola pemakaian energi sering terjadi pemborosan yang meningkatkan tagihan dan beban kelistrikan nasional. Yang ketiga itu kualitas daya kurung. Tegangan tidak stabil, faktor daya rendah, dan gangguan harmonisasi dapat merusak peralatan listrik dan mengurangi umur atau waktu pemakaian alat listrik tersebut. Terlanjut pada bagian tantangan solusi, di sini ada pendekatan terpadu untuk meningkatkan penggunaan peralatan elektronik modern, menciptakan beban non-linear yang menurunkan kualitas daya listrik, sehingga diperlukan pendekatan terpadu untuk mengatasi tantangan konsumsi listrik rumah tangga. Ada ada 3 bagian, 3 cara untuk mengatasi tantangan konsumsi listrik di rumah tangga. Yang pertama itu manajemen energi. Di sini ada solusi lengkap untuk menghemat biaya, namun bergantung pada kedisiplinan individu dan tidak menangani masalah teknis seperti harmonisasi. Yang kedua itu kualitas daya. Identifikasi teknis akurat untuk keadaan sistem. Tetapi solusi perbaikan ini sering mahal, jadi tidak bisa mengatasi akar masalah efisiensi perilaku. Yang ketiga itu pendekatan terbaru. Di sini menggabungkan pengelolaan, efisiensi, analisis, karakteristik teknis beban, listrik serta kualitas daya untuk solusi komprehensif. Selanjutnya, kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini penelitian ini berfokus pada analisis beban, kualitas daya, manajemen efisiensi energi di rumah bagian internet. Rumus masalahnya saya ambil bagaimana karakteristik profil beban listrik dan kondisi kualitas daya dibandingkan dengan standar SPLN atau IEEE. Yang kedua itu bagaimana strategi manajemen energi efisiensi yang tepat berdasarkan analisis profil beban dan perhitungan intensitas konsumsi energi atau IT. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis karakteristik profil beban listrik dan kondisi kualitas daya di lokasi penelitian. Yang kedua itu merumuskan strategi manajemen energi efisiensi dan menghitung potensi penghematan energi. Yang berikut itu ada tinjauan stakeholder untuk analisis beban listrik. Beban listrik adalah komponen sirkuit yang menggunakan energi listrik untuk menyusun pekerjaan manajemen beban yang efektif, penting untuk stabilitas sirkuit dan optimalisasi konsumsi energi. Ada 4 bagian di sini untuk stabilitas sirkuit dan optimalisasi konsumsi energi. Yang pertama itu beban rumah tangga fluktuatif. Di sini ada sektor rumah tangga memiliki beban listrik yang fluktuatif.
dipengaruhi oleh beban resistif, induktif, dan kapasitif. Yang kedua itu faktor beban, di mana perbandingan beban rata-rata terhadap beban puncak tertinggi, nilai faktor beban tertinggi pada kategori R 450 volt ampere atau 49,30%. Pengendalian yang ketiga itu pengendalian beban, jadi sistem pengendalian otomatis berbasis Arduino Uno untuk mencegah trik arah kewilayah metode atau beban puncak. Yang keempat itu harmonisa dan non-linear. Peralatan non-linear menyebabkan harmonisa mengurangi akurasi kewilayah meter digital menyebabkan perlu berbeda. Selanjutnya kita masuk pada bagian tinggal kita untuk kualitas daya. Di sini kualitas daya semakin tinggi seiring peningkatan penggunaan energi listrik. Jadi listrik yang baik diperlukan untuk alat-alat yang canggih yang dapat membutuhkan kinerja stabil dan optimal. Di sini ada 4 bagian untuk kinerja stabil dan optimalisasi. Yang pertama itu definisi kualitas daya. Konsep yang menyebabkan baik atau buruknya mutu daya listrik akibat gangguan pada sistem kelistrikan. Yang kedua itu pengukuran dan analisis, menggunakan power quality untuk mengukurkan frekuensi, daya semu, daya aktif, direktif, dan meningkat dengan standar PLN. Yang ketiga itu dampak beban linear. Penggunaan beban linear menyebabkan distorsi harmonis atau menurunkan kualitas sistem dan menurunkan atau merusak peralatan. Yang keempat itu pentingnya kualitas daya. Di sini kualitas daya yang buruk dapat mengganggu dan merusak peralatan serta mengurangi efisiensi energi. Selanjutnya kita masuk pada manajemen pustaka, manajemen efisiensi energi. Di sini manajemen efisiensi energi adalah upaya untuk mengoptimalkan konsumsi energi untuk mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Yang pertama itu peningkatan kesadaran, di mana itu penyuluhan tentang manajemen dan konversi energi penting untuk masyarakat agar dapat menghemat energi. Yang kedua itu dampak positif manajemen efisiensi energi untuk mendukung penghematan energi, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan ketahanan lingkungan dan kesejahteraan keluarga. Yang ketiga itu reduksi emisi CO2. Penerapan manajemen efisiensi energi di sektor rumah tangga dapat mereduksi emisi gas CO2 secara signifikan. Contohnya itu 139,6 ribu ton CO2 pada tahun 2000. Yang keempat itu sistem manajemen energi. Rancangan sistem manajemen energi listrik dapat mengontrol konsumsi daya penerangan dan outlet untuk mengurangi penggunaan di jam aktif atau ruang tidak terpakai. Selanjutnya kita masuk pada bagian metodologi penelitian. Di sini ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini saya lakukan di rumah Bapak Tenang, Kelurahan Tepen, Kota Kupang selama 1 bulan. Tempat penelitian ini rumah tinggal Bapak Tenang, Jalan Satu Putu dari RT 33 Kelurahan Tepen, Kota Kupang dipilih sebagai studi kasus untuk analisis bahan listrik, kualitas air, dan manajemen efisiensi energi. Waktu penelitian ini direncanakan selama 1 bulan melalui observasi, pengambilan data, analisis, dan penyusunan laporan. Pengambilan data, pengukuran listrik dapat dilakukan pada waktu beban puncak dan luar waktu beban puncak. Selanjutnya kita masuk pada bagian metodologi penelitian. Ini alat dan bahan. Untuk mendapatkan data yang akurat, saya menggunakan berbagai alat dan bahan. Pertama itu power quality atau PQI untuk mengukur parameter kualitas daya listrik secara lengkap, kehilangan, arus, frekuensi, faktor daya, dan komisi. Yang kedua itu multi-intensitas untuk mengukur tegangan dan kontinuitas rangkaian instalasi. Yang ketiga itu laptop untuk mengolah data hasil rekaman VQI dan menyusun laporan. Yang keempat itu tangan ampere, alat ukur cadangan untuk mengukur arus beban pada setiap jalur instalasi. Yang kelima itu kamera sebagai dokumentasi fisik instalasi dan kegiatan pengukuran. Yang keenam itu data rekening listrik, histori pembelian listrik untuk analisis
Nah, konsumsi energi. Selanjutnya kita masuk pada bagian metode penelitian, prosedur dan analis data. Di sini ada bagian yang pertama itu studi literatur. Itu mempelajari teori terkait analisis beban, kualitas data dan manajemen sinergis, serta standar yang berlaku. Yang kedua itu observasi awal. Observasi awal itu survei lokasi, terus mendata peralatan listrik, dan mewawancarai keluarga atau penghuni yang ada di rumah lokasi penelitian itu. Yang ketiga itu pengukuran dan pengambilan data. Di sini memasang PQI dan melakukan pengukuran real time selama periode tertentu. Yang keempat itu pengolahan data, mengunduh data dari alat ukur dan mengumpulkannya ke dalam tabel data. Yang kelima itu analisis data, melakukan perhitungan dan perbandingan data ukur dengan standar. Yang keenam itu penyusunan rekomendasi. Di sini merumuskan strategi manajemen energi efisiensi berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya kita masuk pada bagian diagram alur. Di sini saya menggunakan diagram alur supaya kita mengetahui prosedur atau langkah-langkah untuk saya melakukan penelitian ini. Yang pertama itu kita mulai setelah itu ada studi literatur, kemudian ada observasi lapangan, kemudian ada identifikasi masalah dan penentuan titik ukur, kemudian ada persiapan alat dan bahan, kemudian ada pengukuran dan pengambilan data. Selanjutnya, apakah data valid dan lengkap? Jika di sini data tidak lengkap, kita kembali ke pengukuran atau pengambilan data, pengambilan ulang data. Jika di sini data lengkap, maka kita melanjutkan ke pengolahan data. Setelah pengolahan data ada analisis data. Setelah analisis data ada pembahasan dan rekomendasi perbaikan. Setelah itu ada kesimpulan dan saran, selesai. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, di sini hasil analisis akan menentukan apakah profil beban listrik di lokasi tersebut bersifat linear atau non linear, serta apakah parameter kualitas dayanya seperti tegangan atau dispersi pusat atau teknik masih berada dalam ambang batas toleransi atau telah melampaui standar yang berpotensi merusak peralatan di rumah tangga. Yang kedua itu ada rekomendasi konkret untuk menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi keamanan melalui metode seperti load shifting atau penggeseran beban keluar waktu beban puncak, retrofit atau penggantian peralatan ke teknologi hemat energi atau perbaikan teknis seperti pemasangan kapasitor. Selanjutnya kita masuk pada bagian di sini disarankan agar strategi load shifting dan perbaikan kualitas daya diterapkan secara konsisten untuk memaksimalkan efisiensi dan penghematan biaya listrik. Selain itu, penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan pemantauan secara Internet of Things atau IoT agar analis data konsumsi energi menjadi lebih otomatis dan real time dibandingkan pengukuran secara manual. Baik, demikian uh, presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih untuk Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah menyaksikan uh, uh, presentasi saya. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk penyempurnaan proposal ini ke depannya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.